saat dia nanti lahir kembali punya wujud manusia? Tidak, belum tentu. Dia akan dilahirkan sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan keadaan jiwanya. Jiwanya sakit, jiwanya mudah emosi, mudah amarah, serakah, udah jadi anjing kayak, jadi babi kayak. Nah gitu. Teman-teman bersyukur ya, yang malam ini bisa masuk room tauhid kuantum. Ilmu ini saya buka kulitnya aja nih, kulitnya aja indah, apalagi dagingnya makrifat. Kalau jenengan tak kasih jeruk, mau kulitnya atau dagingnya? Nah gitu. Kalau tak kasih kelapa, mau makan serabut kelapa itu ibarat syariat. Atau masuk batok kelapa itu tirakat, perih. Nah, hakikatnya itu daging kelapanya masih keras juga. Nah, makrifatnya itu air kelapanya. Nah, tauhid itu bijinya, kentosnya itu. Nah, gitu sahabat. Mau milih mana? Ya, tapi sebenarnya ini satu kesatuan. Ya, syariat, tarekat, hakikat, marifat ini satu kesatuan yang indah. Ya, satu kesatuan yang indah sahabat. Tidak ada orang marifat itu tidak bersyariat, itu tidak ada. Orang masih punya tubuh kok, masih makan nasi kok tidak bersyariat, gimana? Ya, malam mi'raj berjamaah, ya boleh. Ya. Kalau kita sudah semuanya sudah insan kamil, sudah manusia yang sempurna, yang sudah praktek liqa Allah, bisa kok kita satu ruangan itu mi'raj bareng bisa. Ya sahabat, itu sahabat. Kenali dirimu kan, kenal Tuhanmu. Yes. Kalau man arofa nafsahu faqad aroba robahu, kenali dirimu maka akan kenal Tuhan. Tidak mungkin orang yang kenal dirinya tidak kenal Tuhannya. Itu namanya tahu asal usul, dari mana saya datang dan kemana saya akan kembali. Itu orang yang sudah tahu diri. Ya, setelah kenal diri, oh ternyata nggak ada dirinya, yang ada hanya Allah. Ya, maaf Gus, izin dulu mau meditasi, monggo Gugun. Ya. Thank you, Kak Ju. Harus kenal dulu baru bisa mangkat ya Pak ya. Iya toh, harus kenal dulu toh. Ya awaluddin marifatullah, ya awaluddin marifatullah. Awal agama itu kenal Allah dulu, ketemu Allah dulu. Jadi makrifat ini meripat tuh, menyaksikan. Ya, karena syahadat itu aku bersaksi. Bukan aku melihat, bukan aku merasa. Aku bersaksi. Dan ini benar-benar menyaksikan. Apakah semuanya sukses Gus? Semuanya sukses. Belum ada yang ikut bimbingan tawajuh dengan tauhid kuantum gagal. Rata-rata 3 menit dapat. Asal patuh, asal ngikuti arahan pelatih dapat. Kalau nggak ngikutin arahan pelatih nggak akan dapat. Makanya saya bilang tawajuh liqa Allah itu nggak bisa online, jarak jauh nggak bisa. Jarak dekat aja bingung, gimana jarak jauh? Itu ya sahabat. Maksudnya sholat itu hanya untuk ingat Allah. Memang seperti itu. Ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimu sholata li zikri. Ya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Wa aqimu sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Bagaimana kita bisa ingat Allah kalau belum makrifat kepada Allah, belum bertemu Allah, belum menyaksikan Allah? Bagaimana kita bisa menyembah Allah kalau kita belum menyaksikan Allah, belum makrifat, belum bertemu Allah? Karena Rasulullah menyembah Allah setelah bermakrifat. Perintah sholat itu setelah Rasulullah mi'raj, setelah Rasulullah bermakrifat kepada Allah. Karena yang awal itu makrifat. Ya,
yang awal makrifat. Ya. Ada diskusi mengatakan apa? La yasihus sholat illa bil ma'rifat. Sahabat, tidak sah sholat kecuali dengan ma'rifat. Ya. Awalu wajibin alal isani ma'rifatun ilaihi bi istiqoni. Awal pertama yang wajib bagi manusia adalah ma'rifatullah dengan seyakin-yakinnya, bi istiqoni. Thank you. Ya. Maksudnya sholat hanya untuk ingat Allah. Iya. Aqimus sholata li zikri. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Ini yang di Quran. Wa aqimus sholata li zikri. Ini yang di Quran. Jadi kalau sholat 5 waktu dengan gerakan-gerakan itu tafsir ulama di zamannya. Namanya tafsir, bisa benar, bisa tidak. Karena Al-Quran tidak mengajarkan tentang gerakan-gerakan. Al-Quran cuma mengatakan wa aqimus sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya sholat itu tegakkanlah kebenaran. Karena sebenarnya memang Rasul-Rasul Allah itu diturunkan ke bumi sesuai dengan bahasa kaumnya. Harusnya di Jawa ini juga pasti ada nabi, ada Rasul. Ya. Dan Rasul diturunkan itu cuma satu tujuannya, untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Yang penting itu berakhlak atau beragama. Karena banyak orang beragama tapi tidak berakhlak. Aku lebih suka kok orang yang berakhlak meskipun dia tidak beragama, daripada dia ngaku beragama, KTP-nya agamanya bagus tapi akhlaknya buruk. Karena memang Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang paling penting itu akhlak, budi pekerti luhur. Dan sebelum Nabi Muhammad lahir, negeri Nusantara kita ini sudah berbudi pekerti luhur, sudah berakhlakul karimah. Yang dibenahi waktu itu, yang dibenahi akhlaknya, ya, itu kaum jahiliyah di sono. Karena memang di sono rusak akhlaknya. Kalau di Nusantara ini akhlaknya udah bagus. Ya. Rasulullah itu kan abad ke-600 ya. Kalau negara kita sudah berakhlakul karimah, sahabat. Kalau kita baca sejarah itu, saya tidak ahli sejarah sih. Salam rahayu dari Lampung, Kang Masya Lampung, saya juga Lampung. Saya Gunung Sugih, Lampung Tengah. Dalam pundi tak ngaos langsung Gus. Saya di, kalau kampung saya di Lampung ya, ibu saya di Lampung. Tapi saya sekarang di Bogor, di Cibinong Gus. Di Cibinong. Jangan pernah mengharapkan amal. Jangan pernah mengharapkan amal. Ngapain sih amal? Sama Allah tidak usah transaksional. Yang penting dapat ridho Allah, aman. Butuh Gus, kalau butuh monggo. Thank you. Thank you. Sedoyo panjenengan. Saya butuh Gus, monggo. Yang butuh WA saya. Yang butuh WA saya. Saya tidak punya admin ya sahabat ya. Terus teman-teman kalau belajar marifat dengan tauhid kuantum jangan nanya mahar ya. Jangan nanya mahar. Saya kalau ditanya mahal nanti mintanya mahal. Ya, saya tidak jual beli ilmu. Seorang guru tidak boleh memperdagangkan ilmunya. Seorang guru itu hanya boleh mengharapkan pemberian kecil dari murid-muridnya. Seorang guru, tak ulangi ya, tidak boleh memperdagangkan ilmunya. Seorang guru hanya boleh mengharapkan pemberian kecil dari murid-muridnya. Itu pun kalau muridnya punya, kalau nggak punya ya nggak usah. Di depan mataku, yes. Rahayu nyimak. Gus, kami butuh Gus.
Kami sholat tanpa waktu, sholat nggak kenal waktu, sholatlah sepanjang nafas masih. Yes, harus seperti itu ya sahabat. Nanti dengan kesadaran itu semua indah. Kita tidak ada ketakutan lagi dalam hidup. Dajjal itu orang memandang sebelah mata, itu bukan satu mata. Yes. Thank you. Ini Pak Ardianto ini ngajak melek, dia ngasih kopi terus ya. Alhamdulillah sudah sampai di Pondok Kelapa Gus. Alhamdulillah Pak Kamandaka. Ini Pak anu ya, tadi yang kesini ikut liko Allah ya. Jadi Pak Kamandaka ini ternyata akunnya Pak Teguh ya. Tadi Pak Teguh itu sendiri minta bimbingan tawajuh karena besok Tauhid Kuantum sudah berangkat ke Pangandaran sahabat ya. Di sana ada 3 salik yang mau ikut tawajuh. Teman-teman yang tinggalnya di dekat-dekat Pangandaran boleh besok kalau mau ketemu Tauhid Kuantum hari Jumat Sabtu Minggu ya sahabat ya, Jumat Sabtu Minggu. Jadi jadwal Tauhid Kuantum itu di bulan April ini tanggal 10, 11, 12 ada di Pangandaran ya. Tanggal 15, 16 ada di Madura ya. Tanggal 18, 19 ada di Mojokerto ya. Terus tanggal 20, 21, 22 itu mungkin ada di Makassar sahabat, mungkin ada di Makassar kalau jadi ya. Terus kemudian tanggal 25 ada di Jombang, ada di Lumajang. Tanggal 25 ada di Lumajang. Terus tanggal 30 itu ada di Ponorogo sahabat. Buka liko semua, buka liko ya. Teman-teman yang ada di sekitaran itu silahkan kalau mau ikut tawajuh bimbingan liko Allah. Nanti WA saya dulu ya, WA saya nanti sahabat. Bang, apakah pernah ikut losdol sama Mas Bonang? Mas Bonang itu sahabat saya. Mas Bonang itu sebagai pembina di losdol dan saya ketua umumnya. Terus Mas Bonang sudah almarhum, saya tetap melanjutkan tapi dengan cara saya. Mas enak ya. Nih losdol nih ya. Ini losdol. Saya ketum di losdol. Rahayu Gus, diajak pas naik buruk empet ke Merat. Ya nanti gampang. Naik buruk nggak bisa ngikut, saya harus berangkat sendiri. Ya nanti tak pinjemi buruknya. Ya Awaluddin Marifatullah ya Gus ya. Awaluddin Marifatullah. Harus marifat dulu. Ini harus dibongkar. Ilmu ini harus dibongkar. Ya sudah waktunya sahabat ya. Bang, aku sempat berhenti di antara siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Iya, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Masih ada 2. Marifat itu masih ada 2 sebenarnya. Masih ada syirik kofi. Nanti setelah marifat makanya harus murtad, murni tauhid, baru berkesadaran sejati. Wali Songo yang bergelar Syekh Maulana Syarif hanya Syarifiyah, karena hanya yang Syarif Hidayatullah yang pegang kunci ini ya, karena yang Syarif Hidayatullah itu keturunan Rasulullah. Nasabnya itu salah satunya hanya satu aja walinya, Syarif Hidayatullah. Dan yang menggal lehernya Syekh Siti Jenar itu yang Syarif, maksudnya bukan dipenggal, yang membaiat, yang mengenalkan, yang mentawajuh, memi'rotkan Syekh Siti Jenar di Masjid Cipta Rasa Cirebon itu yang Syarif Hidayatullah. Baru selanjutnya Sunan Kalijogo belajar ke yang Syarif, Sunan Kudus ya, itu belajar gitu. Sedangkan yang menyembah hanya sebenarnya hanya satu. Jelasin Kak. Iya. Ya, nanti kalau sudah, makanya jangan nanggung ya sahabat. Kalau belajar perketuhanan jangan nanggung. Karena marifat ini baru awal. Makasih Gus. Thank you. Ya sahabat.
Kalau masih ada yang menyembah, ada yang disembah, itu masih ada dua. Tauhid itu satu. Ya, tauhid itu satu. Kalau dua masih syirik. Jangan, kata Allah, jangan kau mendualitaskan Tuhan dengan sesuatu apapun. Aku tidak mengampuni dosa syirik dan aku mengampuni dosa yang selain daripada syirik. Hati-hati. Hati-hati, kadang-kadang kita berteriak syirik kepada orang lain, ternyata kita yang masih syirik. Kita yang masih hidup dalam kesyirikan. Izin follow, silahkan Zam-Zam. Ya. Isbatul yakin. Yes. Dari hakul yakin sampai isbatul yakin. Terbangnya rendah. Ya, ini banyak tappingan belum kebaca sahabat. Saya butuh peta jalan buat liqa Allah. Yes, nanti saya tunjukkan petanya. Saya akan tunjukkan alamatnya yang tepat, bukan alamat palsu. Ya, nanti kayak Ayu Ting Ting lagi alamat palsu. Alamatnya tepat. Kalau alamatnya tepat itu cepat nyampenya. Ya, 3 menit nyampe. Ya, caranya prakteknya gimana? Nanti tak kasih tahu. Ciko, WA saya nanti. Ya teman-teman catat WA saya ya. Teman-teman catat WA saya. Udah ada pulpen belum? Rayu, sehat selalu Gus, semesta memberkati. Nah ini Gus Eko ini sudah, ini bimbingan saya. Gus Eko orang Ponorogo ya. Ini sudah ikut liqa Allah. Ya, yang mau nyatet nomor WA saya dicatat ya. Boleh, silahkan. Thank you. Subhanallah, mantap pencerahannya. Dedi, dulu ilmu ini tabu dibicarakan, sekarang sudah waktunya diterangkan. Iya, betul. Ya, makasih Abiel. Ya, teman-teman mau nyatet WA saya 08131 0202. Thank you. Thank you teman-teman ya yang sudah berbagi. Ya, apapun yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Semesta memberkati. I love you untuk semua teman-teman. Salam kerahmatan. Makasih Pak Din. Moksa ya Gus. Moksa nanti. Kita bicara moksa nanti gampang. Teman-teman kalau mau moksa nantilah. Kita tuh gini loh sahabat ya. Di dunia ini kalau kita sudah berkesadaran, nikmat yang 100% itu di dunia. Kalau kita sudah berkesadaran, kesadaran kita sudah kembali ke Allah, nikmat yang 100% itu di alam manusia ini. Karena di alam moksa, di alam pamoksan sana, itu nikmatnya cuma 50%. Di sana tidak ada bidadari, makan makanan enak itu tidak ada. Di sana itu tidak ada warung padang, warteg itu tidak ada. 72 bidadari di sana itu tidak ada. Di alam suwung itu tidak ada. Sana kosong, sahabat ya. Thank you. Orang nopo-nopo neng kono. Meskipun kita sudah kesadaran kita sudah kembali ke alam suwung, saya sudah diperjalankan ke sana. Setelah nyampe sana, saya mau kembali. Di sana tidak ada kenikmatan yang seperti di dunia ini, tidak ada. Sahabatnya, 7 lapis kenikmatan surga itu di sini. Ya, dunia ini ya gini ya, lapisan surga nih sahabat ya. Ya, bumi ini surga tingkat 1. Cahaya matahari itu surga tingkat 2. Minuman itu surga tingkat 3. Makanan itu surga tingkat 4. Sekarang saya tanya, kamu seneng gak adanya bumi? Seneng gak kamu ada cahaya matahari? Seneng gak kamu minum? Seneng gak kamu makan? Surga tingkat 5 itu perempuan. Seneng gak laki-laki dengan perempuan? Surga tingkat 6 itu laki-laki. Seneng gak perempuan adanya laki-laki? Surga tertinggi itu kesadaran. Kesadaran semesta. Ya sahabat, kesadaran semesta. Rahayu, rahayu. Ya rahayu. Blitar hadir. Blitar itu kampung saya, kampung bapak saya. Ya, nanti Blitar akan ada acara juga di sana. Liko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iying. Oke.
Bentar ya. Assalamualaikum Gus dan dulur-dulur semuanya. Salam Mas Ardianto. Rahayu, makasih ya Gus kopinya. Assalamualaikum, izin ngaji Gus, monggo. Ya. Oke, sahabat, tar ya. Saya tak, waduh ini tapping-tappingan banyak. Praktek pertemuan meditasinya bagaimana? Enggak. Kalau mi'raj ini bukan meditasi. Mi'raj itu lanjutan. Meditasi itu lanjutan dari liqa Allah. Setelah ketemu kita lebur dan itu dengan meditasi. Kebanyakan orang itu dari tarekat langsung meditasi sehingga dia tidak ketemu. Ya, enggak ketemu. Tempatnya bukan itu. Ini kunci kok. Ya. Mi'raj ini ada kuncinya. Ya. Metode, sahabat. Ya. Jadi ketemu Allah mati, tapi mati selagi hidup ya. Eling ya. Nanti itu juga praktek. Ya. Mati selagi hidup itu menutup lubang yang 9, membuka yang 10. Antal mautu kebelal maut. Ya. Jadi memang praktek antal mautu kebelal maut, mati selagi hidup untuk ketemu Allah itu ada, sahabat. Ya. Penggal lahir nanti ya. Jadi orang-orang yang sudah bermarifat itu seperti hidup tanpa kepala. Orang yang sudah bermarifat seperti hidup tanpa kepala. Makanya kisahnya Al-Halas dipenggal lehernya, Siti Jenar dipenggal lehernya, Ismail dipenggal lehernya. Itu memang prakteknya gitu. Jadi teman-teman yang sudah liqa Allah dengan saya itu pasti tak bilang, kamu hidupmu harus dengan kamu sudah tanpa kepala, moto picek kuping budek. Jadi orang yang sudah bermarifat itu sudah tidak melihat keburukan orang, sudah tidak mendengarkan apa kata-kata orang. Ya, dia menjaga sini ya tetap bersih. Ya. Rahayu sakutu matikus ya. Tajali dengan sifat-sifatnya. Tajali dengan sifat-sifatnya benar. Tapi itu baru kata-kata. Harus praktek. Gitu. Bulan berapa ke Madura Gus? Ke Madura besok. Tanggal bulan April ini. Ya, tanggal 15-16 di Madura. Ya. Kang Kacung ya, kalau mau WA saya cepet nanti jenengan ikut mandi suci mandi cahaya, nanti tak kasih nomor WA yang di Madura yang ketempatan. Ya, ini nomor WA saya 08131 0202 457. Welcome Teh Syafi. 08121 0202 457. Ya. Saya belum punya admin, nggak ada yang mau jadi admin nih. Ya, jadi semuanya teman-teman yang WA saya pasti saya yang balas. Izin Gus, apakah sholat yang 5 waktu itu hasil mi'raj? Bukan. Bukan. Sholat hasil mi'raj itu nanti itu sholatnya sholat daim namanya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholatnya orang yang beriman itu mi'raj. Orang yang sudah bermarifat itu sholatnya mi'raj. Orang yang sudah ya musyahadah ya. Sholat hasil mi'raj itu bukan 5 waktu sahabat, bukan. Gitu. Thank you. Gitu. Kalau sholat dari 5 waktu itu tafsir ulama. Tauhid bini semua Indonesia milik Tarim. Apa itu ya? Yang ngaji selain Habib sesat boy. Assalamualaikum ya. Izin gabung Gus, monggo silakan. Ya. Assalamualaikum rahayu sahabat mati, rahayu sahabat mati. Iya, ntar ya saya baca-baca ya tappingan ya. Yang punya bini itu bininya milik Tarim. Woi, Indonesia milik Tarim. Woi, Tarim ki sapa sih Tarim? Indonesia milik Tarim. Terus Pak, Nabi belajar nahwu ke Habib. Woi, pret.
Nabi, belajar ke Kabib. Indonesia milik Tarim, woi pret. Allahu Akbar, sedaya panjenengan ya. Saya kita baca-baca dulu, tapping-tappingan dulu, habis itu kita rungkat. Pamit dulu Gus ya, monggo, makasih ya. Sahdan. Oke sahabat. Gus dari Jember. Assalamualaikum Gus dari Jember ya. Jember kali dekat sama Madura ya. Thank you. Sedaya panjenengan. Alhamdulillah ngopi Gus ya. Saya. Gus kapan pulang Bekasi Gus? Gus Arianto. Jenengan kapan mau liko itu? Ciptakan lagu baru lagi Gus. Aisyah kutumati sami tuminta ya. Saya. Ngopi ngolah pikir ya, betul. Ngopi ngolah pikir saya di Banten kapan Gus? Andika. Banten kan deket sama Bogor, kesini aja lah kalau cuma satu. Kalau ke sana waduh jauh ya Banten. Ke Jogja kapan Gus? Jogja Sleman sudah sering. Nanti kita atur waktu lagi. Ya. Di Banten kapan Gus? Nanti. Banten kesini aja lah ke rumah ke Bogor Cibinong. Kapan di Purwakarta Gus? Purwakarta rencana mau ke rumah. Subang Purwakarta rencana nanti mau ke rumah. Ada 3 orang. Nanti WA saya aja. Losdol itu bebas bergaul ya Gus. Iya. Dewi Cahaya Cinta. Losdol itu bebas bergaul. Losdol itu seperti naik sepeda tanpa rem. Ya. Maksudnya itu kalau kita ingin kembali ke Allah itu tidak banyak syarat sebenarnya. Ya, tidak banyak syarat, mudah. Ya. Terus kalau hati sedih, kenapa? Kalau hati sedih itu biasanya di dada banyak sampah. Ya, ada keresahan, kesedihan itu biasanya ada sampah yang harus dibersihkan. Nanti kalau belajar sama tauhid kuantum dibantu untuk dibersihkan, dimurnikan. Ya. Tahu kentut enggak? Yo tahu tuh. Alhamdulillah sedaya panjenengan. Oke sedaya panjenengan. Laisa kamisli sayun. Iya, laisa kamis sayun. Oke. Thank you. Buat kalian yang ngira ini settingan sih gila banget. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. WA-nya Gus 081310202457. Tadi udah tak sebutin ya. WA saya 081310202457. Biasanya ada ikhwan saya yang bisa bantu itu. Aku paham Bang. Mempersembahkan diri zahir dan diri batin setelah dipersembahkan semua. Yes. Jadi praktek liko Allah, tawajuh itu, mi'rat itu mempersembahkan atau menyerahkan nur insan. Nur insan, diri batin, tapi bukan diri batin itu kan bermacam nih, berlapis nih. Diri batin yang dimaksud adalah jiwa. Ya, nur insan itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Ya. Ini dipersembahkan, dikembalikan kepada Nur Muhammad. Setelah jiwa dan tubuh ini kembali kepada Nur Muhammad, nanti Nur Muhammad akan gendong untuk naik, dikembalikan ke Nurullah. Nur insan, Nur Muhammad, Nur Allah nanti jadi satu. Itulah mi'raj. Ya, itulah mi'raj. Ulang WA 081310202457. Ya sahabat ya. Saya aku tak baca ini ya. Bukankah mi'raj bagi kita terjadi ketika takbiratul ihram? Ini belum paham, tapi tidak apa-apa. Pemahamannya masih di situ. Wanita
Ulang WA Gus 081310202457. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Tak sambat. Oke, ya teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, maafin saya ya, mungkin kelewatan ya. Blitar kapan Gus? Nanti tunggu kabar. Ya, Pak Sugeng nanti tunggu kabar, karena di Blitar itu nggak ada yang mau ketempatan sih. Kalau ada yang mau ketempatan cepat Blitar tuh jadwalnya, karena saya juga pulang kampung kalau ke Blitar. Ya, Jogja kapan Gus? Jogja itu saya sudah ngadain berapa kali ya. Ya, kemarin saya ke Sleman sama ke Boyolali ya sahabat ya. Nanti diatur lagi lah Iis ya. Nanti WA saya, nanti kita atur lagi Jogja. Cuma modal congor, iya modal congor aja. Rahayu Gus, Malang hadir. Tolong nomor WA-nya diulang Gus 081310202457. Mohon izin nomor WA-nya Gus sekali lagi 081310202457. Ditulis ya teman-teman, coba bantu tulis lah kalau hafal. Linggau kapan Gus? Lupuk Linggau nanti tunggu ya. Lupuk Linggau itu sudah ada 4 orang ya, 4 orang Lupuk Linggau. Nanti saya ke Linggau ya. Suminem ya, Lupuk Linggau ya. Nanti ke sana saya. Di Banten kapan Gus? Banten nanti ke rumah aja lah, tak tunggu di rumah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya, ke Sukabumi kapan Gus? Sukabumi saya sudah berapa kali ya, di dekat Pelabuhan Ratu ya, Dede Kusmawan 01. Nanti WA saya nanti, nggak apa-apa. Kalau Sukabumi siap ngeliwet nanti saya datang. Ya, sholat 5 waktu itu tercipta 90 tahun ya, sepeninggal Rasulullah, yang mengarang Sayyid Jafar. Iya, itu hasil karangan ya, hasil karangan ya, itu hasil tafsir ya, terserah ya, tapi kita tidak salahkan lah ya, karena itu kesepakatan sahabat ya. Makanya kita harus belajar, harus cerdas. Ojo diwoco rednya. Oke. Kota Tarim di Yaman Gus. Asal kebanyakan Habib-Habib di Indonesia. Iya, itu pret semua itu. Ajaran Nabi Muhammad hanya sunnah, nggak ada Sunni dan Syiah. Iya betul itu. Gus Ardianto banyak sisa THR Gus. Iya kayaknya betul itu. Nah, dia itu memang begitu deh, baik hati dan tidak sombong. Sedoyo panjenengan. Suhai, Gus pamit monggo silakan. Oke. Aku tak habisin baca teping nih. Sholat 5 waktu itu tercipta 90. Ya betul itu Gus Dharma. Insya Allah nunggu cuti kantor turun Gus, bulan 6 akhir sudah bisa cuti. Gus Ardianto ini kehidupannya di lautan terus nih. Manunggaling kalau Gusti, yes, manunggaling kalau Gusti, cocok. Terus tujuan hidup yang sebenarnya itu apa? Tujuan hidup itu sudah hidup. Tujuan hidup itu tahu jalan pulang. Ya, tahu jalan pulang. Jangan sampai kita sudah hidup di dunia nggak tahu jalan pulang, nanti repot, kesasar. Ya. Saya juga mau Gus ketemu Allah ya, monggo. Tas Samudro ya, nyimak Gus. Catat nomor WA saya ya, nanti tak masukin grup Tauhid Kuantum, grup WA. Kapan chat saya nggak dibaca Gus? Nanti lagi lab kok, lagi lab nggak bisa buka chat, nanti sayangku ya, nanti pasti saya balas kalau nggak besok. Assalamualaikum Gus, kalau udah ingat Allah bisa lupa lagi nggak? Ya enggak lah, kalau udah ketemu itu masa lupa. Jenengan udah ketemu saya masa lupa? Ibaratnya gitu. Tauhid itu namanya. Nah, wujudnya tauhid ini, kalau udah ketemu ya pasti bisa ingat, masa lupa. Ya. Terus energi dan Tuhan itu apakah sama? Energi dan Tuhan. Ini bicaranya harus gimana ya? Karena energi itu daya. Itu yang tidak kelihatan tapi ada. Ya energi ya Tuhan juga. Gitu loh guys. Kita kalau tanpa energi mana bisa hidup?
Makanya aku heran. Iya. Bayar nggak Gus? Ya bayarlah dikit-dikit, masa nggak bayar? Baru nyimak Gus. Nih nomor saya nih 081310202457 Mas Kamandaka, makasih. Ya nih, udah bener nih nomornya. Ya oke sip, udah bener. Di screenshot aja. Menyerahkan 7 sifat Ma'ani itu Gus, maksud liko. Ya, Mas Rudi, betul. Ya, itulah. Gus ke Pati kapan? Ya kemarin baru dari Demak. Saya baru pulang dari Demak. Saya tanggal 4, 5, 6 itu di Demak. Kemarin ke Masjid Agung. Sama ziarah ke Sunan Kalijogo. Itu viti-viti saya tuh. Kemarin baru pulang dari Demak saya. Kan dekat Pati. Kemarin yang liko itu dari Pati 2 orang. Gus belum sempat ke rumah, ya nggak apa-apa. Laisa, Kamis di saya. Kalem aja Gus ya. Rahayu Sagung Dumadi sedaya kemawon J. Gus Dharma, sehat Gus. Nomor HP Gus baru gabung. Ada itu yang udah nulis nomor handphone saya tadi. Gus, salat tanpa waktu. Salat nggak kenal waktu. Salatlah sepanjang nafsumu masih bersatu dengan tubuhmu. Iya betul Mas, namanya kesadaran. Ya, namanya kesadaran. Itu sholat daim, itu namanya zikir daim. Ingat selalu ya, saat apapun mengingat Allah. Gus ikut liko tapi belum torekoh. Boleh, enggak apa-apa. Wong torekot juga kalau belum marifat ya belum. Enggak apa-apa, enggak torekot. Wes Mas Ardianto ini harus di thank you nih. Thank you. Ya, Mas Ardianto harus di thank you dia. Biar ngasih terus dia. Enggak apa-apa, biar dihabisin sisa THR-nya. Ini nomor saya ya, ini Mas Kamandaka nih 081310202457. Gus, saya pernah merasakan surga di sini, tapi sekarang rasa itu hilang. Bisa nggak kembali lagi? Bisa lah, tapi nanti Anissa harus tahu ya tentang hakikat surga ya. Ya, ketemu Allah dulu lah. Gus pengen cewek 4, bisa nggak Gus? Gus pengen cewek 4, bisa? Ya bisa kan, cewek 4, hakikat cewek 4 itu kan ini amarah, Allah, supiyah, mutmainah. Itu ambil semua, kembalikan dia. Ya, nih 4 nih ya. Jadi hakikat menikahi 4 wanita itu bukan nikahin orang cewek perempuan 4 gitu, bukan. Ini loh nafsu, ini loh Hawa, ini Hawa itu ini amarah, Allah, supiyah, mutmainah, ini Hawa, ini Adam. Ya, sedulur papat 5 pancer, Jibril, Mikail, Israfil, Allah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad. Gitu doang kok. Pak Nardi, thank you. Thank you. Oke, saya baca-baca dulu. Ya, itu nomor API, nomor WA saya tuh 081. Siap Gus, terima kasih ya, sama-sama. Wih, mantep. Ya. Ya, teman-teman ya. Ini metode yang tersembunyi dan selalu dihalangi selama ini. Dari zaman Nabi, zaman Khalifah, zaman Wali, ilmu ini dilarang untuk disampaikan, sahabat ya. Sekarang kan sudah nggak ada Nabi, udah nggak ada Khalifah, udah nggak ada Wali, udah nggak ada raja-raja. Aman sekarang. Ilmu ini ya kita wedar aman, ya. Tapi ahli kitab masih ada. Ahli kitab masih ada, sahabat. Ya, sebenarnya yang selalu menentang ma'rifat itu ya ahli-ahli kitab dari zaman Rasul. Ya, ahli kitab itu ya yang orang masih pemahamannya masih di kulit itu loh. Ya, kadang-kadang justru yang menentang kebenaran ini orang-orang yang sudah menutup diri,
Orang kafir itu bukan berarti bukan orang Islam, sahabat ya. Orang kafir, kiper, koper, orang yang menutup diri. Siapapun yang menutup diri, ya kiper, koper, kuper, ya bed cover atau kafir, itu orang yang menutup diri. Al-Quran menjelaskan, orang kafir itu mau kamu kasih tahu, enggak kamu kasih tahu, dia tetap enggak percaya. Makanya naik ketemu orang kafir, mendingan diem aja, enggak usah, percuma saja. Pengen tahu lebih jauh, ya sahabat. Jadi sahabat, saya bercerita ya sahabat ya, saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman. Ya, kakek saya kiai. Saya orang yang ahli dalam bersyariat. Ya, saya ini masuk syariat ini, ya aliran yang saya masuk ini, saya NU Muhammadiyah, saya LDII tak masukin, Salafi tak masukin, ya sahabat ya. Terus kemudian Jahula, Jamaah Tabligh saya masukin, ya. Ajaran Jawa, Sabto Darmo saya masukin, filosofi, kajian-kajian tauhid marifatullah, tarekat, beraneka macam tarekat, ya beraneka macam tarekat. Maka saya bilang 45 tarekat itu tidak semuanya nyampe ke makrifatnya, ya. Dan ini prosesnya sangat lama belajar kalau begitu. Saya 21 tahun itu mengalami perih dan berdarah-darah untuk menemukan yang sejati ini, perih dan berdarah-darah. Tapi itu tidak sia-sia, karena memang harus mengalami. Kalau saya tidak mengalami, ya saya nggak hebat dalam bidang itu nanti. Kalau saya tidak ngalamin, saya tidak hebat nanti. Thank you. Ya sahabat. Sehingga pesan dari guru-guru itu, cobalah buat pembaharuan anakku, agar ketika orang ini mau bermarifat ini tidak lama. Kalau umat ini lama bermarifat, nanti umat ini nggak terang-terang. Sehingga saya membuat pembaharuan. 2021 saya merenung, sahabat, merenung, dan saya meminta kepada Gusti Allah, ya guru sejati, guru, ya, berikan aku sebuah rangkaian kata, berikan aku sebuah metode pembaharuan agar umat ini bisa dengan mudah untuk kembali kepadamu, ya. Terus itu aja saya, ya, sehingga ada jawaban, sehingga saya waktu itu dibimbing untuk pembukaan mata kolbu itu dengan metode patra matahari awalnya. Saya sudah punya mi'rad ini, saya sudah mi'rad, tapi masih belum sempurna. Maksudnya tidak cukup dengan itu, ya. Jadi saya mengikuti bimbingan guru sejati. Jadi patra matahari yang saya lakukan itu, sahabat, itu langsung saya dapatkan dari bimbingan guru sejati. Gus lagi sedih, iya, bimbingan guru sejati. Saya ikuti itu bimbingannya. Karena waktu itu ada sahabat kita yang ya bimbingan saya itu bertanya, Gus, coba tanyakan ke Gusti Allah, bagaimana caranya pembukaan mata ketiga? Karena itu sebagai sarana kalau kita ingin laku spiritual lebih cepat. Nah, apa ya Gus ya? Sehingga saya duduk dengan hening, saya bermunajat kepada Allah, ya, saya bertanya. Kemudian diberikan petunjuk, ya, matahari terbit pagi. Terus saya kejar petunjuk itu, sampai saya ikuti. Sehingga teman-teman nanti yang ikutin bimbingan tawajuh dengan tauhid kuantum, tidak hanya mi'rad, tidak hanya lika Allah, tidak hanya bertemu dan berjumpa dengan Allah, nanti ada bimbingan patra matahari. Nanti teman-teman akan mengetahui warna-warni pelangi yang ada dalam diri. Jalur cakra, cakra sek, cakra, ya, cakra akar, cakra sek, cakra perut, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra asal, cakra mahkota. Nanti teman-teman itu dapat mengamati dengan waktu 1 menit saja, ya, 1 menit saja.
Rasulullah menekankan tentang menjaga salat sebagai amalan yang dihisab pertama kali. Iya, tapi sholat yang mana? Ya, sholat yang mana? Karena sholatnya Rasulullah itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholatnya orang yang sudah bermarifat itu mi'raj. Ya, sementara sholat yang disampaikan dalam Quran surat Toha ayat 14, wa aqimu sholata li zikri. Dirikan sholat untuk ingat aku, ingat Allah. Aqimu sholata li zikri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya. Artinya orang-orang yang mau berdiri tegak menegakkan kebenaran di muka bumi ini, dia juga termasuk sudah bagian daripada sholat. Jadi sholat itu tidak asal tunggang-tungging gitu doang, sahabat ya. Itu ritual, itu ibadah seremonial. Ya. Berapa banyak triliunan atau jutaan miliar umat yang melakukan sholat ritual, tapi akhlaknya masih rusak. Akhlaknya masih rusak. Datang ke Bogor kalau mandi sucinya belum rutin, jumlah harinya bisa kan Gus? Bisa, nanti dilanjut gak apa-apa. Allah maha baik kok. Tauhid kuantum harus ketemu jenengan Gus. Tauhid kuantum harus ketemu. Izin turun Gus ya. Oke teman-teman, semuanya sudah saya baca tapingan ya obrolan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya malam hari ini kita tidak meditasi. Tadi ke bawah arus. Tadi ke bawah arus narasi sahabat. Ya malam hari ini teman-teman tadi yang mau meditasi jadi gagal meditasi. Kita jadi banyak narasi. Ya semoga malam hari ini bagi teman-teman yang baru-baru masuk ya bisa menangkap dari apa narasi yang saya sampaikan dan bisa menjadi cahaya. Ya, teman-teman tidak usah takut. Ya, yang sudah punya nomor WA saya saja. Ya, saya live itu sebenarnya setiap malam, sahabat. Cuman besok masih dalam perjalanan ke Pangandaran ya. Besok siang saya berangkat ke Pangandaran. Mungkin kalau di Pangandaran besok ada wifi, saya live. Kalau nggak ada wifi, nggak ada pulsa, nggak bisa live ya, sahabat. Besok kalau ada wifi kita live di sana. Dan nanti kegiatan saya di Pangandaran nanti coba saya live terus nanti biar teman-teman nanti bisa mengikuti ya kegiatan Tauhid Kuantum ya, sahabat ya. Salam santun ya, salam hormat, salam cinta kasih sayang di atas segala-galanya. Salam berkesadaran tanpa batas. Sama-sama kita bangkit. Ya, Nusantara Jaya. Kau ulurkan tanganmu dengan kelembutan yang tak terhingga. Tanpa lelah, tanpa ragu, kau bimbing jiwaku yang lara, menuntunku melintasi samudra syariat yang membeku pada hakikat cinta yang tak lekang oleh waktu. Oh, sang mursyid, engkau adalah jembatan menuju fajar. Jejakmu adalah penuntun, penerang dalam gelapku yang pekat, menuju hakikat cinta yang takkan pernah pudar padamu.
Engkau bimbing jiwaku yang lara, menuntunku melintasi samudra syariat yang membeku pada hakikat cinta yang tak lekang oleh waktu. Oh, sang mursyid, Engkau adalah jembatan menuju fajar. Jejakmu adalah penuntun, penerang dalam gelapku yang pekat, menuju hakikat cinta